Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan dari kelas IF42 GAP 01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya dari mata kuliah Data Mining. Dalam tugas besar ini diberikan sebuah dataset yang berisikan beragam file CSV dari Data Mining Cup tahun 2022, yang dimana tasknya itu diharuskan untuk memprediksi pengisian ulang produk berbasis pengguna berdasarkan pesanan historis dan fitur item. Untuk kolom yang diprediksi sendiri itu harus sesuai dengan ketentuan berikut. Yang pertama, 0 itu untuk tidak ada pengisian selama periode itu. 1 untuk pengisian ulang di minggu pertama, 2 pengisian ulang di minggu kedua, 3 pengisian ulang di minggu ketiga, dan 4 pengisian ulang di minggu keempat. Tanpa berlama lagi, saya akan menjelaskan code saya. Yang pertama, di sini saya akan mengimport semua library yang dikira saya butuhkan untuk keperluan dalam menjalankan tugas besar ini. Lalu di sini saya melakukan load semua dataset dari drive yang sudah upload file sebelumnya. Jadi saya download terlebih dahulu file di Data Mining Cup, lalu diekstrak, dan hasil ekstrakannya itu saya upload di dalam Google Drive milik saya, yang dimana nanti di collab ini akan di load datanya. Lalu di sini saya read untuk file item, sini untuk file order, ini untuk file kategori hierarki, dan ini untuk file submission. Untuk tahap selanjutnya adalah analisis data, di mana yang pertama kita melakukan pengecekan input terhadap dataset. Di sini ada import dataset dari ordernya. Bisa terlihat di sini ada 4 atribut yang dimana barisnya itu terdapat 1 juta lebih, dan untuk tipe datanya ada INT64 dan hanya ada satu data yang bertipe objek, yaitu date. Lalu selanjutnya ada dataset item. Di sini cukup banyak atributnya, ada 8, dan dia barisnya ada 32.000 dan hampir rata-rata semua bertipe INT kecuali yang kategoris. Lalu di sini ada info dari dataset kategori hierarki. Terdapat 2 atribut, yaitu kategori parent kategori dan parent kategori, yang dimana tipenya itu INT semua. Lalu di sini yang terakhir ada dataset submission, yang dimana terdapat 3 atribut, yaitu user ID, item ID, dan prediction, dimana nanti prediction ini yang kita butuhkan untuk proses prediksinya. Lalu yang kedua, ini ada penyeleksian atribut atau fitur. Di sini saya mendrop kolom kategoris pada file item. Menurut saya file kategoris ini tidak terlalu diperlukan untuk dalam pemodelan saya. Makanya di sini saya mendrop kolom kategoris juga karena saya pikir bisa mereduksi atribut dari dataset yang ada. Jadi kemungkinan akan lebih cepat untuk proses running time yang dihasilkannya. Lalu selanjutnya di sini saya memeriksa missing value. Pertama di sini saya memeriksa missing value dari dataset order, ya bisa dilihat tidak ada yang missing value. Untuk dataset item juga tidak ada, untuk kategori hierarki juga tidak ada, dan untuk file DF submission ini ada, yaitu di kolom prediction-nya. Ini wajar karena kita akan melakukan pengisiannya di prediksi ini ya. Lalu di sini saya akan melakukan pengecekan outlier, di mana di sini saya mengecek outlier untuk data order dan item saja, karena kedua data ini akan saya olah baik-baik ya di kedepannya. Di sini untuk data yang bertipe dari data orders bisa dilihat untuk yang outlier-nya itu ada order sama order box plot, yang dimana di sini berisi item apa saja yang di user transaksi. Jadi di sini wajar ya terjadinya ada outlier karena masing-masing user memiliki ID yang berbeda dan membeli item yang berbeda pula. Jadi jika saya handle maka akan banyak yang dihapus atau di drop. Oleh karena itu saya biarkan dan tidak di handle outliernya. Untuk yang data items ini juga terdapat outlier, yaitu ada fitur 2 dan fitur 3. Ini juga tidak saya handle karena fitur-fitur yang berada di dataset item ini merupakan karakteristik dari itemnya. Jadi saya rasa saya tidak perlu menghandle outlier ini. Untuk selanjutnya pengecekan duplikat. Di sini untuk pengecekan duplikat dari data orders, di sini terdapat 246 data yang duplikat. Menurut saya ini tidak saya handle karena menurut saya ketika user telah membeli suatu barang, tetapi ada kejadian yang mengharuskan user itu membeli suatu barang yang sama dan pada tanggal yang sama. Jadi ini kemungkinan terjadi. Jadi saya rasa ini tidak akan saya handle untuk duplikatnya. Lalu untuk dataset item tidak ada yang duplikat, data kategori juga tidak ada yang duplikat, dan terakhir untuk submission juga tidak ada yang duplikat. Lalu di sini informasi mengenai dataset order, karena saya akan mengolahnya dengan
mengeksplornya lebih jauh, jadi saya rasa ini perlu dilakukan. Yang pertama di sini saya mengenerate tanggal terlebih dahulu, karena tanggalnya itu dari dimulainya tahun 2020 bulan 6 dan tanggal 1, maka variable start diisi dengan tanggal tersebut. Lalu di sini saya menyimpan pairs urutan tanggal ke dalam variable date order date, yang dimana nanti akan dihitung dari setiap masing-masing tanggalnya, dihitung total transaksi yang ada. Nah, bisa dilihat itu banyak. Lalu selanjutnya ya, untuk selanjutnya di sini saya mengconvert variable tersebut ke dalam pandas data frame ya, agar lebih mudah dibacanya. Lalu di sini saya melakukan hal yang sama seperti di atas, tetapi di sini saya tambahkan bulannya, yaitu seperti ini mon 6, dan juga saya menambahkan total order dari bulan 6 ini, yaitu Juni, yaitu sekitar segini 178.000 sekian. Lalu selanjutnya di sini saya mengubah juga ke convert ke data frame mirip pandas agar lebih mudah dilihatnya. Lalu di sini terdapat visualisasi bar plot. Di sini saya reset indeks terlebih dahulu, karena jika tidak di reset maka nanti visualisasinya akan berantakan. Lalu di sini untuk bar plotnya bisa dilihat. Nah, di sini untuk hasil visualisasinya bisa dilihat untuk Juni sampai Agustus itu naik turun, tetapi untuk dari bulan September sampai Januari itu memiliki kenaikan yang berangsur-angsur konstan ya, dan yang memiliki jumlah terbanyak itu pada transaksi terbanyak pada bulan Januari, totalnya 235.942. Lalu di sini untuk visualisasi pie chart itu dalam bentuk persen saja. Di sini bisa dilihat yang tadi yang terbesar adalah Januari, yaitu bisa dilihat di sini sebesar 15,7% untuk bulan Januari. Dan untuk ordernya sama ya, 235.942. Lalu kita setelah menganalisis dari dataset yang ada, saya pikir saya bisa memutuskan bahwa pemodelan klasifikasi ini menurut saya cocok daripada clustering. Kenapa? Karena jika saya memakai clustering, maka nanti labelnya ini tidak sesuai dengan teks yang ada. Kan labelnya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika saya melakukan clustering, maka di cluster secara acak tidak sesuai dengan tanggalnya. Maka dari itu saya akan menggunakan klasifikasi dengan membuat label yang baru. Seperti itu. Lalu di sini saya akan melakukan tahap pre-processing. Ini gunanya untuk diolah dulu datanya terlebih dahulu sebelum memasuki tahap pemodelan. Di sini saya ada pembuatan label. Nah, di sini saya membuat fungsi label manual ya, tanggalnya. Jadi tanggal yang ada di atribut order ini saya ambil tanggalnya, lalu saya bikin fungsi untuk dimodulokan, dan nanti keluarnya hasilnya misalnya tanggal 5, nanti dia menurut 7 kan 0 terus ditambah 1, jadi dia masuk ke minggu pertama. Begitu juga untuk minggu 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di sini saya merubah tipe data atribut ini menjadi ini ya, date time tipenya, karena jika tidak diubah maka tidak bisa dilakukan fungsi ini, tidak akan jalan. Lalu di sini saya menampung semua keluaran dari fungsi week ini ke dalam variable. Jadi dari data order dia yang atribut date ini saya apply fungsi week yang tadi dan ditampung di variable tanggal. Lalu di sini saya menambahkan atribut week yang dimana diisi dengan variable tanggal tadi, dan ini merupakan label ya, label yang baru. Nah, ini week ada 1 sampai 4 kan, tapi saya tadi melabelkannya hanya 1, 2, 3, dan 4 saja ya. Untuk 0, nah untuk 0 di sini saya memisahkan user yang melakukan transaksi ulang. Jadi yang melakukan, karena kita memprediksi pengisian ulang, maka untuk user yang melakukan transaksi ulang ini saya misalkan labelnya itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi karena dia melakukan transaksi ulang kan. Lalu untuk yang 0 itu yang tidak ada dalam periode itu, saya pisahkan user yang tidak melakukan transaksi pada item yang sama dan membuatnya di labeli 0. Setelah itu digabungkan kembali ini. Lalu di sini saya melakukan penggabungan dataset juga dengan dataset item ya, karena menurut saya jika data order dan data item ini digabungkan maka akan memperkuat karakteristik dari dataset yang digunakan. Jadi
nanti ketika di pemodelan akurasinya itu akan mungkin lebih sedikit meningkat seperti itu. Lalu di sini ada tahap encoding terlebih dahulu karena tadi date itu tipenya date time ya. Jadi saya encoding dulu, jika tidak di encoding maka tidak akan jalan. Lalu karena kita menggunakan pemodelan klasifikasi maka kita harus melakukan train dan split data. Nah, bisa dilihat di sini saya menggunakan library dari sklearn, train test split. Lalu di sini normalisasi. Di sini saya normalisasinya menggunakan standar scalar. Bisa dilihat di sini hasilnya. Lalu kita masuk ke tahap pemodelan, yaitu klasifikasi. Yang di sini saya menggunakan 4 algoritma, yaitu KNN, perceptron, decision tree, dan juga random forest. Untuk KNN hasil akurasinya yaitu sebesar 69,18 dengan waktu 38,84. Ini lumayan cukup tinggi ya untuk akurasinya dengan data sebanyak itu, yaitu 1 juta. Untuk perceptron ini saya rasa algoritma yang jelek untuk dataset yang kita buat, yaitu sekitar akurasinya 64,52, tetapi waktunya cepat yaitu 7 detik. Nah, untuk decision tree sama jeleknya karena akurasinya itu hanya 64 dan waktunya juga lebih lama yaitu 9 detik. Lalu untuk yang terakhir random forest ini merupakan algoritma terbaik ya yang untuk dataset kita karena dia hasil akurasinya itu 72,07 walaupun waktunya agak lama ya, tetapi untuk kita mencari tingkat akurasinya yang paling tinggi agar nanti proses prediksi itu lebih sesuai. Nah, bisa dilihat di sini random forest yang menjadi yang pertama ya, peringkatnya 72,07. Lalu kita masuk ke dalam tahap prediksi, yang dimana prediksi ini kita memprediksi dari kolom DF submissionnya, itu yang attribute prediction ya. Pertama di sini saya menggabungkan dataset submission dengan dataset order ya, karena kita akan melakukan prediksi maka kita harus gabung nih data submissionnya, dan ini onnya itu dari user ID dan item ID, karena jika kita merge user ID dengan item ID pasti drop duplikatnya akan banyak ya, makanya saya drop dari user ID dan item ID-nya saja dengan keep-nya itu yang last. Nah, setelah itu saya drop juga kolom prediction dan week. Saya rasa kolom itu tuh tidak diperlukan lagi. Lalu di sini saya lakukan proses normalisasi sebelum dilakukannya prediksi. Lalu di sini kita lakukan prediksi dengan menggunakan algoritma terbaik, yaitu random forest. Nah, hasilnya adalah ini ya, bisa dilihat. Setelah itu kita panggil untuk DF submission prediction ini, kita isi dengan variable prediction ini, dan yang hasilnya adalah label-label yang sudah diprediksi ya untuk user ID. Nah, bisa dilihat ini hasilnya. Lalu di sini saya ingin melihat value unik dari attribute prediction, apakah label yang kita buat itu sudah benar, itu ada 0, 1, 2, 3 dan 4 apa belum. Nah, bisa dilihat di sini ada ya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi saya rasa ini sudah benar untuk pelabelannya. Lalu di sini kita bisa lihat untuk pengecekan user ID dan item ID dengan prediksi dengan angka 0. Angka 0 itu adalah tidak ada yang dalam periode ya. Jadi untuk user ID 0 dengan item ID 20664 dia akan diprediksi bahwa dia tidak ada dalam suatu periode dengan tanggal 1 bulan 2 2021 sampai 28 tanggal 2 tahun 2021. Nah, setelah itu untuk yang angka 1 ini dia akan terjadi pengisian ulang di minggu pertama untuk user ID 124 dengan item ID 20133. Lalu selanjutnya untuk yang dengan prediksi dengan angka 2 itu pengisian ulang pada minggu kedua, yaitu terdapat user ID 1219 dengan item ID 10961. Untuk pengisian ulang pada minggu ketiga terdapat user ID 2888 dengan item ID 23294. Untuk yang terakhir, untuk pengisian ulang pada minggu keempat, contohnya itu ada user ID dari 3954 dengan item ID 7746. Nah, untuk kesimpulannya, setelah kita melakukan proses yang begitu panjang dari analisis, yaitu untuk pengecekan pemodelan apa yang cocok, yaitu bisa dilihat di sini sebelumnya adalah klasifikasi. Lalu untuk pre-processing itu kita telah melakukan pengolahan datanya, jadi data tersebut bisa dilakukan proses klasifikasi. Nah, di tahap proses pemodelan atau klasifikasi di sini saya membandingkan algoritma apa yang paling cocok pada dataset kami, yaitu terpilihlah random forest, dan terakhir adalah prediksi. Jadi di prediksi DF submission ini kita isi atribut yang prediksi itu kan awalnya
tidak ada. Jadi saya prediksi menggunakan random forest, jadi saya masukin variabel yang sudah diprediksinya tersebut ke dalam atribut prediction yang di dalam dataset submission, dan inilah hasilnya gitu ya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.